Teman-teman sekalian, masuk surga tanpa hisab adalah sebuah karunia yang besar sekali. Banyak syaratnya, diantaranya tobat banyak dari dosa-dosa, sibukkan diri dengan amal saleh. Ya. Tentu tidak cukup taubat ya, tinggalkan zina selesai, enggak. Segera masuk di majelis ilmu, pelajari, ganti zina itu dengan nikah. Ya. Dulu kita tidak sholat, sekarang kita sholat. Dulu kita pelit, sekarang kita dermawan, dan seterusnya. Ubah kepada yang baik. Kemudian juga masuk dalamnya orang yang mati syahid. Karena Nabi SAW mengatakan orang mati syahid diampuni semua dosanya, kecuali utangnya. Ya. Berarti ini juga menyebabkan nanti timbangan amalnya sedikit atau bahkan bisa tidak ada kecuali utang itu saja. Ya. Kemudian juga dalam hadis, kalau saya tidak salah hadis ini berbunyi orang yang meninggal mati syahid di lautan diampuni dosanya walaupun utangnya. Kalau di air lebih besar lagi pahalanya. Gitu kan. Ini juga ada bab-bab sendiri dalam bab jihad ya. Seperti juga hadis Nabi SAW, orang yang terbunuh di antara kalian oleh ahli kitab Yahudi atau Nasrani, dia dapat double pahala. Kalau kita dibunuh orang Hindu, orang Buddha dalam medan perang, itu beda pahalanya dengan kalau ahli kitab, kalau Yahudi atau Nasrani, kayak teman-teman kita di Palestina. Kenapa? Karena mereka tahu kita benar. Mereka tahu ini agama profetis, agama Samawiyah ini. Tapi mereka bunuh kita dalam kebenaran. Kalau orang Hindu, Buddha tidak faham masalah itu. Tapi kalau orang-orang Nasrani, Yahudi tahu benar tentang berada Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang orang Yahudi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Cirinya dirincikan surah dalam Taurat dan Injil. Kemudian juga masuk dalamnya adalah orang yang banyak cobaan. Jadi kalau teman-teman merasa, kenapa ya saya dari cobaan ke cobaan lagi, itu karunia dari Allah. Hadapin saja. Ada banyak kaidahnya. Di antaranya hadis Nabi SAW, Allah tidak akan menguji seorang hamba di atas kemampuannya, di atas kapasitasnya. Kalau Allah datangkan cobaan, berarti kita mampu lalui itu. Dan dengan cobaan itu seperti kita dapat jalan pintas, teman-teman. Ada derajat di surga, kita harus jangkau dengan 100 tahun sholat malam, 100 tahun bakti sama orang tua, 100 tahun segala macam. Kita nggak mampu sampai di situ, karena umur kita Allah tentukan misalnya 60-70 tahun. Belum dilewati masa kanak-kanak 15 tahun, belum kelalaian-kelalaian. Allah datangkan penyakit 10 tahun. Toh dengan penyakit itu bisa makan tetap, bisa jalan tetap, tapi ini penyakit kayak pengontrol buat dia. Saya pernah ketemu sama satu orang sudah sangat tua gitu, 80-an umurnya, sudah bilang, Ustaz saya ini kena diabetes dan saya begini dan begitu. Tapi subhanallah saya lihat orangnya jalan, orangnya pakai baju, datang di pengajian. Cuma ada batasan makanan yang tidak boleh, ada obat yang dia minum. Sederhana kok. Tapi kalau dia sabar dengan itu, ada derajat di surga yang dia bisa dapatkan. Gitu kan? Mungkin pasangannya meninggal, mungkin anaknya meninggal, mungkin hartanya bangkrut, usahanya. Cobaan Allah SWT datangkan macam-macam. Tidak ada orang tidak dicoba, teman-teman. Sebaik apapun kita di muka bumi ini, tetap ada saja orang yang tidak suka sama kita. Tetap ada yang gibah. Siapa di sini yang tidak pernah digibah, teman-teman? Tidak pernah digunjing. Siapa yang tidak pernah difitnah? Siapa di antara kita tidak pernah ditipu oleh orang lain? Cobaan itu ada datang. Tapi cobaan ini seperti jalan pintas untuk mendapat derajat tinggi di surga itu. Dengan 10 tahun sakit tadi, dengan beberapa orang tidak bayar utang, dengan begini. Kalau kita tahu hari kiamat, oh ternyata balasannya ini ya, udah biarin aja kalau gitu orang utang semuanya. Gitu. Biarin aja dia mau tipu saya, dia mau bicara terserah. Oh ternyata balasannya ini gitu loh. Sekarang kita disuruh jalan misalnya oleh pemilik perusahaan kita, jalannya dari sini ke sana, jalan kaki. Kita nggak tahu apa yang dijanjikan di sana. Hanya jalan kaki misalnya, dia mau tes, coba jalan kaki menuju ke kantor. Kita ke kantor, kita ternyata patuh, kita pakai baju segala macam yang diperintahkan sampai daerah kita bangsa. Tiba-tiba dikasih jabatan yang tinggi. Lalu kita mengatakan kalau saya tahu ini balasannya, misal nggak apa-apa tiap hari saya jalan kaki. Dan tiba-tiba dari staf biasa jadi manajer misal, hanya dengan jalan kaki. Contoh, misal seperti itu sederhana sebenarnya. Allah kan cobaan dan kita masih bisa lalui. Terbukti orang bisa lalui. Bahkan ada orang subhanallah stroke di atas saja masih disuapin oleh orang lain. Allah masih datangkan orang mengurus dia, suapin dia, urusin dia, masih ada uang bisa bayar rumah sakit, banyak solusinya gitu kan. Cobaan ini teman-teman, selain daripada meninggikan derajat juga meringkas umur kita di ketaatan. Kalau lagi ada cobaan kita lagi sakit, teman ajak ke diskotik, nggak mau lagi. Oh, lagi demam nih, lagi meriang. Nah, sebenarnya lagi diringkas, jadi ada berapa hari pada saat dia sakit nggak tercatat dosa itu. Orang banyak berpikir itu sebenarnya. Allah sedang sayang sama dia.
Dengan adanya cobaan tersebut, dia lagi stres misalnya, maka tidak ada pikiran untuk berbuat dosa. Susah, sumpah juga. Bapak Ibu kalau merasakan sumpah sedih, nggak ada obatnya sederhana. Udu, sholat taubat 2 rakaat, nangis sama Allah. Ya Allah bantu saya. Coba habis salam 2 rakaat saja, pelong rasanya hati. Tidak ada solusi lain. Bapak Ibu pergi ke diskotik lagi, minum khamr lagi, bicara sama pelacur lagi, tambah masalah itu. Karena seperti api dilempar lagi dengan bensin. Kita butuh air, gitu. Bukan bensin, tanpa jadi. Gitu. Banyak orang tidak paham masalah itu. Akhirnya kena dia larinya ke sana-sana, makin stres, bawa mobil, tabrakan, mati dalam keadaan mabuk. Wa na'udzubillah, su'ul khatimah. Tidak boleh. Harus kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau mau masuk surga tanpa hisab. Kata Nabi SAW, seorang muslim atau seorang mukmin diuji oleh Allah di dirinya, di keluarganya, di hartanya, sampai dia dan keluarganya bertemu dengan Allah tidak tertinggal satu pun dosanya. Gak ada hisabnya lagi dah. Karena cobaan itu jadi pembersihan dosa. Semuanya teman-teman. Dalam hadis riwayat Muslim yang dikatakan tidak ada sesuatu yang menimpa seorang muslim, capek, letih, gangguan orang, penyakit, bahkan duri menusuk kakinya atau tubuhnya, kecuali jadi pembersihan dosanya. Semua itu. Ada orang gibah kita, senyum, alhamdulillah, berarti ada tambahan pahala. Gitu loh. Ya. Ini orang ini gibah saya, gibah juga. Dia dapat dosa, kita dapat dosa. Ya. Tidak boleh orang muslim balas kebodohan dengan kebodohan. Ngapain kita habisin energi kita untuk itu? Orang fitnah kita, orang cari aib kita, biarin aja sudah dengan alamnya. Kalau kita yakin ada Allah, tidak usah khawatir. Allah punya cara membalikkan keadaan semua. Apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih? Ini wahyu. Ini sudah dari 1400 tahun yang lalu. Jadi kaidah orang-orang beriman dan berhasil sudah terbukti sampai hari kiamat nanti. Kata Nabi SAW, siapa yang berbuat satu perbuatan yang membuat manusia ridho, tapi itu mengundang murkahnya Allah, maka Allah akan balik keadaan, membuat manusia tersebut akan membencinya. Tinggal tunggu waktunya saja. Dia atur manipulasi, dia mencuri, dia segala macam, itu Allah benci. Tapi dia buat teman-temannya ridho, dibagi-bagi segala macam. Nanti akan terjadi perkelahian, pertengkaran, pembunuhan di antara mereka, terjadi hal-hal yang tidak biasa. Allah balik, manusia tidak akan suka sama dia. Sebaliknya, kata Nabi SAW, siapa yang berbuat perbuatan yang membuat Allah ridho dan manusia tidak mau, banyak manusia tidak suka dengan perbuatan, tapi itu perbuatan yang Allah perintahkan, boleh. Maka Allah balik manusia itu menyukai dia. Allah punya cara nanti. Kita nggak ada waktu untuk mengurus semua fitnahnya orang, syubhatnya orang. Udah, sebenarnya itu peringatan-peringatan datang dari Allah supaya kita benahi diri. Coba pakai resep ini teman-teman. Wudu, sholat taubat, minta sama Allah istighfar, mohon ampun, bersih itu nanti dengan caranya Allah. Kita daripada habisin ini itu ikhtiar boleh, tetapi jangan lupa ini peringatan dari Allah. Ini loh masalahmu di sini sebenarnya. Kalau lagi ada masalah dalam dirimu nih, tobat sama saya perbaikin semua yang lain. Saya pernah kasih contoh teman-teman. Kadang-kadang kita butuh sekali duit. Tiba-tiba dalam kondisi kita lagi cari duit sana sini, ada keluarga yang hubungi, tolong bantu saya begini dan begitu. Sadar nggak teman-teman? Itu sebenarnya Allah yang mengutus dia. Kamu dapat yang di sana, utang lunas, ini bantu. Sekarang kita malah terbalik. Ini orang nggak tahu diri nih. Kita udah butuh duit, dia minta lagi. Gimana Allah mau kasih coba? Hah? Ini bantu, Allah uji kadang-kadang cuma butuh 1 juta, kita lagi butuh 100 juta, ini dikasih itu lolos. Allah punya cara. Allah punya cara, caranya luar biasa, tidak masuk di akal gitu kadang-kadang ya. Subhanallah, ini banyak terjadi di lapangan, banyak sekali contoh-contohnya berhubungan dengan masalah itu. Maka itu resep kalau mau masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau Bapak Ibu masih mau mencampur baurkan antara amal soleh dengan dosa, maka berarti siap untuk ditimbang amal. Dan kalau ditimbang amal, ada risiko. Bisa lolos,